Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Didi Rahmantoro dari Program Studi Pendidikan Vocasional Teknologi Otomotif, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi pembelajaran pada mata kuliah kerja bangku tentang alat memotong, alat memukul, alat pelubang, dan mesin bor. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu untuk memahami alat pemotong benda kerja, alat pelubang benda kerja, alat pemukul benda kerja, dan mesin bor benda kerja. Nantinya, pemahaman Anda pada materi ini akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran praktikum kerja bangku nantinya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang alat pemotong. Nah, lihatlah gambar ilustrasi pada slide tersebut ya. Mungkin sebagian sudah pernah menggunakannya atau mungkin hanya melihatnya ya. Nah, nama alat tersebut adalah gergaji. Nah, atau orang pada umumnya menyebutnya dengan gergaji besi. Nah, gergaji tersebut terdiri dari bagian apa saja ya? Yang pertama yaitu pada bagian sengkang. Kemudian yang kedua adalah daun gergaji. Sengkang adalah pada bagian yang berwarna kuning dan warna hitam tersebut. Kemudian daun gergaji adalah yang berwarna biru. Nah, pemasangan daun gergaji harus dilakukan dengan benar, yaitu dengan memperhatikan posisi gergaji. Karena apa? Karena jika salah melakukan pemasangan, ya, posisi gigi pada daun gergaji akan mengakibatkan gergaji tidak efisien, sehingga nanti dapat merusak juga pada komponen daun gergaji. Sehingga pemasangannya ini harus benar-benar diperhatikan, yaitu utamanya pada posisi gigi gergaji itu sendiri. Untuk gigi gergaji modelnya bermacam-macam. Setidaknya itu ada 3 model gigi gergaji. Yang pertama adalah raker set. Nah, yang ini yang umum digunakan untuk pemotongan logam. Kemudian yang kedua itu adalah strike set. Ini untuk memotong benda logam jenis non-ferro. Dan yang berikutnya adalah model wavy set yang berfungsi untuk pemotongan logam jenis baja profil. Nah, pemotongan benda logam jenis tertentu itu harus menggunakan model gergaji yang sesuai agar tidak merusak gigi gergaji. Nah, berikutnya adalah tentang pahat ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide ya. Jika kalian perhatikan ada beberapa jenis dari pahat. Nah, pahat ini adalah alat memotong yang terbuat dari baja, perkakas non-paduan atau baja paduan, baik paduan rendah maupun paduan tinggi. Nah, ada beberapa macam pahat ini menurut fungsinya, yaitu ada pahat datar, ada pahat alur, ada pahat dam, ada pahat diamond, dan pahat setengah bulat atau pahat kuku ya. Untuk fungsinya sendiri itu sesuai dengan bentuknya. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kikir atau alat penyerut ya, bahasa lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ilustrasi gambar kikir ya. Nah, kikir adalah salah satu alat yang digunakan untuk menyerut atau mengkis permukaan benda kerja. Bentuknya itu bermacam-macam, ada yang datar, kemudian ada yang setengah lingkaran, dan ada yang segitiga setengah bulat, dan ada yang bulat. Untuk jenisnya sendiri itu terdiri dari yang kasar, kemudian ada yang medium, dan juga halus. Nah, untuk jenis-jenis kikir ini ada tabelnya, silakan disimak.
Perhatikan pada tabel ya, di situ ada jenis kasar, ada medium dan juga halus. Pada jenis kasar ini digunakan untuk pekerjaan dan hasil tidak presisi. Nah, untuk yang jenis medium itu penggunaannya untuk pekerjaan sedang. Sedangkan pada jenis halus ini biasanya digunakan untuk pekerjaan finishing. Lalu pertanyaannya, apakah boleh menggunakannya secara acak, Pak? Ya. Nah, misalnya gimana? Misalnya menggunakan yang jenis halus di awal itu. Padahal permukaan bendanya masih sangat kasar. Misalkan contohnya habis ngelas itu ya. Itu kan ada yang permukaannya sangat kasar. Nah, itu langsung menggunakan yang halus. Apakah boleh? Ya boleh saja. Tidak ada yang melarang. Hanya saja nanti akan berdampak pada tidak efisiensinya pekerjaan. Ya. Dan peralatan kikirnya itu akan juga lebih cepat rusak. Jadi lebih baik penggunaannya dilakukan sesuai urutan ya. Ketika misalkan permukaannya masih sangat kasar ya gunakan yang kikir jenis kasar. Kemudian ketika sudah mendekati halus gunakan yang medium, baru untuk terakhiran itu gunakan yang halus gitu. Nah, berikutnya ini adalah pembahasan tentang alat pelubang. Nah, untuk alat pelubang sendiri, mungkin dari sebagian kita berpikirnya bahwa alat pelubang hanya bor saja ya, atau mungkin paku bolehlah untuk melubang ya. Nah, apakah betul ya? Nah, ini dalam kerja bangku itu alat pelubang tidak hanya bor saja. Lalu ada apa saja? Nah, kita simak ini. Alat pelubang yang pertama itu adalah drip ya. Mungkin Anda baru mendengar nama alat ini pertama kali atau baru melihat gambar bendanya. Ya. Bahkan belum pernah memegang bendanya ya. Bentuk drip ini sendiri ya, kalau saya ilustrasikan itu sangat mirip dengan pahat dan seringkali termasuk dalam kemasan set pahat ya. Namun di sisi lain tapi ada perbedaan yang mendasar yaitu pada bentuk ujung atau matanya. Nah, berikutnya adalah alat pelubang yang sudah sangat familiar. Simak gambar berikut ini. Nah, apakah Anda mengenal benda tersebut? Ya? Apakah nama benda tersebut? Ya, ini adalah mata bor, ya, alat yang sering digunakan untuk membuat lubang pada benda. Nah, apakah Anda semua sudah pernah menggunakannya? Ya, kalau belum, simak penjelasannya berikut ini. Bor sendiri itu memiliki nama lain, yaitu gurdi ya. Nah, baru tahu kan kalau ada nama lainnya juga. Nah, benda ini digunakan untuk membuat lubang ya atau mengebur. Ya, mengebur apa saja ya. Mengebur bermacam-macam bahan teknik yaitu bahan logam seperti plat besi, aluminium, kuningan dan bahan non logam seperti plastik, akrilik, kayu dan lain sebagainya. Nah, mungkin muncul pertanyaan apakah satu mata bor itu bisa mengebur semua jenis bahan ya? Tentunya tidak ya. Penggunaan mata bor itu harus sesuai dengan jenis bor dan bahan yang akan dibor ya. Karena kalau menggunakan secara asal-asalan ini nanti dampaknya dapat memperpendek usia mata bor itu sendiri. Dan juga nanti bisa merusak benda yang akan dibor itu. Nah, ini adalah geometri mata bor ya. Kalau diperhatikan di sini berdasarkan benda kerja ada baja karbon dengan kekuatan tarik kurang dari 900 Newton, kemudian baja karbon kekuatan tariknya lebih dari 900 Newton. Ada lagi baja keras ya. Kemudian ada besi tuang, ada kuningan, tembaga, aluminium dan paduan. Nah, ini ada benda kerja yang terbuat dari berbagai macam ya. Dan ini ketika mengebur kita harus menyesuaikan. Tidak boleh asal-asalan. Berikutnya adalah alat pengulir ya. Apakah Anda mungkin pernah melihat mur dan baut? Ya, saya rasa semua di sini pernah ya melihat mur dan baut ya. Bagaimana cara membuat ulir pada mur dan baut? Ya, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana sih cara membuatnya ya? Kok bisa seakurat itu, kok bisa sama ya. Nah, mungkin di antara Anda ada yang memiliki pertanyaan seperti itu. Nah, simak penjelasannya berikut ini.
Nah, ini adalah alat pengulir yang pertama. Ya, perhatikan gambar tersebut. Nah, apakah nama benda tersebut, nama alat tersebut apa? Nah, kalau ada yang menyebutnya tab, ya gambar tersebut adalah alat yang bernama tab. Ya, tab adalah alat yang digunakan untuk membuat ulir dalam. Nah, jika untuk membuat ulir dalam berarti alat tersebut untuk membuat apa? Ya, untuk membuat ulir pada mur. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya, cara menggunakannya ya benda kerja atau benda yang akan dibuat ulirnya itu harus dibor dulu, kemudian nanti dimasukkan tab. Ya, tab yang pertama adalah yang starting, ya tipe starting. Kemudian setelah itu masukkan yang intermediate, kemudian terakhir gunakan tab finishing. Nah, untuk membuat ulir pada baut bagaimana? Nah, ini berikut penjelasannya. Untuk membuat ulir pada baut ini menggunakan alat tersebut, ya. Simak, ya, silakan diperhatikan gambarnya. Nah, apakah nama alat tersebut? Ya, alat tersebut adalah seni, ya. Seni ini adalah alat yang digunakan untuk membuat ulir luar, ya, pada batang silindris atau sering disebutnya untuk membuat baut lah gitu. Nah, seni ini berbentuk cakram dengan lubang berulir di tengah atau di pusatnya. Untuk prakteknya nanti ketika pembelajaran praktikum kerja bangku, ya. Nah, itu tadi peralatan yang digunakan untuk membuat ulir. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah alat pemukul. Jika berbicara mengenai alat pemukul, apa yang Anda pikirkan? Apakah palu? Ya, tentunya palu merupakan alat yang sudah familiar yang digunakan untuk memukul, ya. Nah, di kerja bangku, alat pemukul tidak hanya satu jenis atau tidak hanya palu saja. Maksudnya tidak hanya palu jenis itu aja yang sering kalian jumpai di rumah, ya. Ada beberapa jenis yang digunakan untuk pekerjaan kerja bangku. Nah, yang pertama adalah alat pemukul palu pen, ya. Mungkin di rumah Anda juga ada alat seperti ini, ya. Atau mungkin Anda pernah menggunakannya, ya. Nah, mungkin juga sebagian dari kita pernah menggunakan, tapi tidak memperdulikan namanya, ya. Seringnya nyebutnya ya udah palu saja gitu. Nah, untuk palu pen tersendiri terbuat dari baja perkakas, ya. Nah, pada kedua sisi mukanya tidak sama, yaitu satu sisi rata dan satu sisi lain itu tirus pipih melintang terhadap sumbu tangkainya. Nih. Lalu yang kedua adalah palu konde. Nah, ini mungkin banyak juga di rumah, ya. Untuk palu konde ini, kenapa disebut dengan palu konde? Ya, karena bentuknya salah satu sisinya adalah berbentuk seperti konde, yaitu bulat, ya, di ujungnya itu. Nah, palu konde ini terbuat dari baja perkakas juga, ya. Bentuk palu konde pada kedua sisi mukanya adalah tidak sama, yang satu permukaan rata dan satu berbentuk bulat. Nah, ini palu yang berikutnya adalah palu plastik, ya. Palu ini adalah palu plastik yang terbuat dari plastik. Namun tentunya bukan plastik kantong, ya, atau kantong plastik yang biasa digunakan untuk belanja itu. Nah, pada bagian tengahnya itu untuk palu plastik sendiri terbuat dari logam. Namun pada ujungnya terbuat dari plastik, ya. Ini perpaduan. Nah, pada kerja bangku sendiri untuk penggunaan palu plastik sering digunakan untuk membetulkan posisi benda kerja, ya, pada ragum, bangku maupun pada ragum mesin bor. Nah, kenapa sih harus menggunakan palu plastik, Pak? Ya, kenapa tidak menggunakan palu tadi yang baja aja, konde ataupun pen, ya. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah, ya, terjadinya kerusakan pada benda kerja jika tidak dipukul menggunakan baja, menggunakan palu baja. Nah, itu tadi peralatan yang digunakan untuk memukul benda kerja. Nah, berikutnya ini yang akan kita bahas adalah mengenai mesin.
Mesin bor yang digunakan dalam kerja bangku adalah mesin bor duduk dan mesin bor tangan. Nah, itu tadi peralatan yang digunakan dalam pengerjaan benda kerja di kerja bangku. Nah, jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan rangkuman dari apa yang telah saya sampaikan. Rangkuman yang pertama ini adalah mengenai alat pemotong yang terdiri dari gergaji tangan dan pahat. Nah, jenis pahat sendiri terdiri dari pahat datar, pahat alur, pahat dam, pahat diamond, dan pahat setengah bulat atau pahat kuku. Nah, yang berikutnya yaitu tentang kikir. Alat yang digunakan untuk menyerut atau mengikis permukaan benda kerja. Nah, kikir yang umum digunakan ini adalah kikir datar, kikir setengah bulat, kikir busuk sangkar, kikir segitiga, dan kikir bulat. Berikutnya lagi yang sudah kita bahas tadi adalah mengenai alat pelubang ya. Yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama ada drip, kemudian ada mata bor, kemudian alat pengulir ya. Yang ini digunakan untuk membuat ulir, baik ulir luar maupun ulir dalam. Kemudian untuk membuat ulir dalam ini menggunakan alat yang namanya tap. Kemudian untuk ulir luar disebut dengan snake. Nah, dan yang berikutnya adalah alat pemukul ya. Dipergunakan untuk memukul benda kerja maupun peralatan lainnya yang dalam fungsi kerjanya memerlukan pukulan ya. Yang pertama tadi ada palu ban, kemudian ada palu konde dan palu plastik. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya tentang peralatan pemotong, pelubang, alat pemukul, dan bor. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan bagi Anda semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekiranya saya ada kekurangan dalam penyampaian maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.